Selamat pagi, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan hidup mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang-orang kita sayangi. Mari kita memulai pagi hari dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk waktu yang Kau berikan untuk kami bisa kembali lagi mendengarkan firman, melihat lebih dalam lagi apa pengharapan Kau dalam hidup kami. Kami bersyukur karena firman Kau senantiasa menuntun hidup kami. Hari ini Bapa kami berdoa, biarlah Engkau memberikan kami hati untuk bisa membiarkan firman itu masuk ke dalam hati kami, untuk bisa bertumbuh dan menjadi satu keyakinan dalam hidup kami. Sertai Bapa hamba-Mu yang akan bagikan firman, biarlah Roh Kudus Engkau menuntun pikiran dan perkataan hamba-Mu, agar kata-kata Engkau saja yang disampaikan. Sertai, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa menjawab syukur. Amin. Yesus di dalam buku Matius dan Lukas, dia banyak menggunakan istilah Tuan dan hamba. Kalau kita melihat Matius 6, perumpamaan tentang Tuan dan Mamon, itu pertama kali. Seperti yang tadi awal mula kita sudah ketahui. Matius 18, tentang pengampunan. Dia juga mengatakan tentang Tuan dan hamba. Matius 24, tentang perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Matius 25, itu tentang perumpamaan talenta. Kita lihat juga di buku Lukas, di waktu yang berbeda, Yesus mengajarkan juga tentang Tuan dan hamba. Di Lukas 12, dia bicara tentang perumpamaan kewaspadaan. Lukas 14, perumpamaan tentang orang berdalih. Dan juga Lukas pasal 19, yaitu perumpamaan tentang uang mina. Hari ini sebagai hamba, apa yang penting kita perlu perhatikan yang Tuhan mau kita hidupi di dunia? Yang pertama adalah God expect. Tuhan mempunyai ekspektasi. Sebagai hamba, penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan punya ekspektasi kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Yesus ketika menjalankan ministrinya di daerah Yudea dan Perea, di dalam perjalanan dia mengajarkan beberapa perumpamaan. Dan salah satu perumpamaan seperti yang tadi saya sudah sebutkan pertama ada tentang kewaspadaan. Di sini Yesus berbicara dan dia memberitahukan di dalam perumpamaan itu apa ekspektasi Tuhan. Dikatakan di sana ayat yang ke-37 di Lukas 12, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya terjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Yesus menekankan bahwa Tuhan kita punya ekspektasi. Dan sebagai hamba, kita harus senantiasa siap melakukan ekspektasi itu kapan saja dan bagaimanapun keadaannya. Yang menarik adalah dia katakan bahwa Tuhan mau lihat pada waktu dia datang tengah malam, betul tidak hamba itu melakukan tanggung jawab yang dia berikan sesuai dengan ekspektasi yang tuannya harapkan. Menarik bahwa Petrus menanyakan sesuatu setelah Yesus berbicara hal itu. Dikatakan di sana bahwa ayat 41, Tuhan, kamikah yang engkau maksud dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jadi kalau kita perhatikan di sini, Petrus memastikan apakah ekspektasi ini hanya menjadi tanggung jawab rasul atau semua orang? Dan kita perhatikan lagi jawaban Yesus di ayat 42, dia bilang, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya
untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Perkataan ini juga terdapat pada Matius 24 ketika Yesus berbicara tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yang Yesus tekankan di sini adalah bahwa semua hamba bertanggung jawab memastikan melakukan tugasnya. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya diberikan kepada rasul, tapi semuanya. Saya mau tanya hari ini, apakah hari ini kita masih memikirkan apa tanggung jawab yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita sebagai hamba hari ini? Pada masa ini kita masih pikirkan enggak? Apa sih tanggung jawab yang Tuhan berikan? Karena Tuhan expect kita untuk melakukan tanggung jawab itu. Kalau kita perhatikan bahwa di dalam cerita itu Yesus memberikan 2 ekspektasi daripada tuannya. Ekspektasi yang pertama adalah mengurus rumah dengan setia dan bijaksana. Apa maksudnya? Setiap daripada kita di sini, kita adalah rumah rohani. Keluarga kita, itu adalah keluarga rohani kita. Pertanyaan hari ini, masih gak kita mengurus kerohanian kita selama melewati masa-masa sulit ini? Masih gak kita memastikan bahwa kita membangun kehidupan kerohanian kita? Masih gak kita fokus untuk kita memastikan bahwa kerohanian adalah hal yang utama ketika kita melewati masa sulit ini? Masih gak kita hari ini membangun kehidupan rohani di dalam keluarga kita? Orang tua, anak-anak, masih gak kita bersama-sama membangun kehidupan rohani di dalam rumah kita masing-masing? Masa-masa seperti ini buat kita berpikir bahwa yang paling penting adalah kita mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Saya tidak mengatakan itu salah. Kita perlu mendapatkan sandang dan pangan juga. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah Tuhan mau kita fokus untuk bertanggung jawab membangun rumah rohani kita. Yang berikutnya dikatakanlah memberikan makan kepada mereka pada waktunya. Sangat menarik karena Tuhan juga memberikan ekspektasi bahwa Dia mau kita membangun atau memberikan makan kepada sesama kita pada waktu yang diberikan. Apa maksudnya? Hari ini Tuhan memberikan kita satu sama lain dalam jemaat. Tuhan mau kita memperhatikan satu sama lain dalam jemaat. Tuhan mau kita memastikan bahwa kita juga menjalankan misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk membantu orang lain. Membantu menyebarkan firman Tuhan. Karena masa-masa seperti ini ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah hari ini kita masih memikirkan misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kita bersyukur bahwa kita hari ini punya pelayan dan majelis serta saudara-saudari dalam jemaat yang juga ada tantangan dalam hidupnya dan pergumulan dalam hidupnya. Mereka berpikir untuk memastikan bahwa anggota-anggota jemaat secara pangan, papan, dan juga rohani dipenuhi. Di buku 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan bahwa beritakanlah firman siap sedianya baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tantangan ini atau tanggung jawab ini diberikan oleh Paulus kepada Timotius untuk Timotius mengerti bahwa ekspektasinya adalah dia melakukannya dalam keadaan baik ataupun tidak baik waktunya. Sebagai hamba yang setia, sebagai hamba yang bijaksana, kita akan melakukan tugas kita di dalam setiap keadaan. Baik keadaan itu baik buat kita atau keadaan itu tidak baik buat kita. Hari ini ketika kita melihat hidup kita, bisakah Tuhan mengatakan bahwa hidup sehari-hari kita adalah hidup sebagai hamba yang setia dan bijaksana? Hidup kita fokus untuk memastikan bahwa kita
melakukan ekspektasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Di dalam cerita itu kita juga bisa melihat bahwa apa artinya atau kenapa Tuhan memanggil hamba yang jahat. Dikatakan di sana di ayat yang ke-45, Lukas 12, akan tapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan minum dan mabuk. Kita perhatikan di sini, apa yang Tuhan lihat sebagai hamba yang jahat? Ketika dia mulai berpikir di dalam hati dia, bahwa dia mulai bilang bahwa Tuhan kita nggak datang-datang. Jadi dia berhenti melakukan tanggung jawab yang diberikan. Dia berhenti melihat ekspektasi yang Tuhan kasih sebagai hamba untuk dia. Dia tidak lakukan lagi. Dan yang tragisnya adalah dia mulai bermain-main dan melakukan tindakan yang jahat. Saya ada pertanyaan hari ini. Apakah kita hari ini dikenal sebagai seorang yang suka menunda-nunda dalam kehidupan kita? Apakah dalam kehidupan rohanian kita suka menunda-nunda untuk melakukan segala sesuatu? Mungkin kita berpikir belum waktunya, atau kita berpikir Tuhan belum memperhatikan. Saya mau katakan di sini, Tuhan melihat itu sebagai perbuatan yang jahat. Mengapa? Ketika kita menunda, akan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita setelah itu. Dan kejadian itu akan membuat kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Alexander the Great katakan ketika dia ditanya, being asked how he had conquered the world, replied, by not delaying. Dikatakan Alexander the Agung ditanyakan bagaimana dia bisa menguasai dunia. Jawabannya, dengan tidak menunda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Keputusan apa hari ini masih kita tunda dalam hidup kita? Apa hal-hal yang kita tahu kita harus ambil keputusan, tapi kita tunda-tunda? Dalam kehidupan rohani kita, apa hal-hal yang kita masih tunda? Kita sudah mendengarkan begitu banyak pelajaran dalam bulan ini untuk mengerti bagaimana kita mengikuti satu Tuhan kita. Tapi apakah kita sudah mengambil keputusan dan tidak menunda dan berani melakukan ekspektasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Saudara-saudari, di dalam masa sulit ini, apakah kita sudah menang dari pergumulan yang kita tahu kita perlu menangkan? Ada nggak pergumulan yang kita tahu bahwa masa ini adalah masa terbaik untuk kita menang? Karena kita punya waktu untuk melihat lebih dalam kepada firman. Mungkin banyak di antara kita hari ini, kenapa kita tidak menang? Seperti yang dikatakan ini, bahwa kita menunda. Saudara-saudari, kalau kita mau menang dari dosa kita tidak boleh menunda pertobatan kita. Hal yang kedua yang kita perlu perhatikan sebagai hamba selama kita hidup di dunia ini adalah God and trust. Artinya Tuhan memberikan kepercayaan. Ada dua perumpamaan yang kita bisa lihat bersama-sama. Di Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 berbicara tentang perumpamaan uang mina. Yang kita tahu di pengajaran yang lain yang juga mirip di Matius 25 ayat 14 sampai 30 dan kita sering dengar ini adalah perumpamaan tentang talenta. Kita akan ambil waktu untuk melihat hal ini karena saya percaya ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mempercayai sesuatu kepada kita sebagai hamba yang kita perlu perhatikan. Dikatakan di Lukas 19 bahwa ada 3 orang dikasih masing-masing 1 uang mina. Sedangkan di buku Matius dikatakan ada 3 orang diberikan talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Yang menarik adalah kita tahu bahwa di dalam perumpamaan uang mina, orang yang pertama menghasilkan 10 mina, orang yang kedua menghasilkan 5, orang ketiga menyimpan itu dan mengembalikan 1 minanya. Kejadian yang sama juga terjadi ketika mereka diberikan talenta sesuai dengan kemampuannya. Di buku Matius pasal 25 dikatakan 1 orang dikasih 5 talenta, 1 orang lagi dikasih 2 talenta, dan 1 dikasih 1. Sama. Diberikan yang 1 balikin 5,
yang 2 balikin 2, yang 1 balikin 1. Dan kejadiannya sama, bahwa orang yang 1 itu dia menyimpannya. Saya percaya yang mau menjadi fokus di sini adalah bukan orang yang menghasilkan yang besar. Karena dia perlakuannya sama. Dikatakan, wow, luar biasa kamu hamba yang setia. Tapi yang mau jadi fokus adalah 1 orang yang diberikan kepercayaan. 1, dia menyimpannya. Dan dia mengembalikan hanya 1 itu saja. Saya mau tanya hari ini sama kita, apakah kita masih melihat bahwa Tuhan memberikan kepercayaan yang begitu banyak dalam kehidupan kita? Masih nggak kita kepikiran, di dalam masa sulit ada kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup kita? Seringkali kita tidak melihat itu karena kita tidak berpikir lagi bahwa masa-masa ini Tuhan ada kasih kepercayaan. Padahal kalau kita lihat baik-baik, ada kepercayaan keselamatan yang Tuhan berikan. Ada kepercayaan kehidupan rohani yang kita tahu Tuhan berikan. Keluarga kita yang Tuhan berikan. Kemampuan di mana kita bisa bekerja. Atau talenta yang diberikan pada kita. Dan kekayaan. Baik itu materinya banyak ataupun sedikit. Itu semua kepercayaan. Pertanyaannya hari ini, apakah kita bisa melihat bahwa kepercayaan itu yang Tuhan titipkan kepada kita? Dan hari ini kepercayaan itu yang Tuhan mau kita lakukan sesuatu, kembangkan untuk bisa dikembalikan untuk kemuliaan nama Dia. Saya mau tanya hari ini, kita masih nggak mengerjakan keselamatan kita? Masih nggak kita dibimbing ataupun membimbing? Masih nggak kita melewati ini, kita terbuka dalam kelemahan kita? Dalam masa ini kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab kehidupan rohani kita untuk senantiasa dekat sama Tuhan. Karena masa-masa ini adalah masa yang kita butuhkan untuk dekat sama Tuhan. Masihkah kita berdoa yang banyak? Kita punya waktu untuk bisa melihat pada firman, untuk punya pengharapan dalam kehidupan kita? Masihkah kita melihat bahwa hari ini meskipun sulit, ketika kita diberikan pekerjaan dari Tuhan, itu menjadikan satu hal yang kita akan lakukan dengan baik. Meskipun karya ekonomi tidak baik. Mungkin kita mengalami yang namanya pemotongan dan lain-lain. Tapi Tuhan mau kasih tahu kita bahwa ini adalah kepercayaan diberikan. Bekerjalah dengan baik. Ya, kita tahu Tuhan berikan kita talenta. Apakah kita masih memberikan dan melakukannya itu untuk Tuhan dalam kehidupannya? Saya sangat ter-encourage dan terus terang memuji Tuhan ketika mendengar masa-masa COVID-19 ini, ada anggota jemaat yang sulit hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Saya mendengar ada anggota jemaat yang ketika dia sendiri butuh dibantu, dia semua mengambil bantuan yang diberikan oleh jemaat. Dalam perjalanannya dia melihat ada orang yang sedang membutuhkan di pinggir jalan. Dia mengambil bantuan itu dan membagikannya untuk 2 orang. Supaya bisa itu dicukupi untuk orang yang membutuhkan di pinggir jalan itu. Saya percaya dia tidak lakukan untuk bisa terlihat bagus. Tapi dia lakukan itu karena dia mengerti apa yang dia punya, dia akan lakukan yang terbaik untuk bisa memuliakan Tuhan. Saya bersyukur bisa melihat dan ter-encourage bagaimana bisa melihat bahwa selama COVID ini kita bisa melihat ada anggota jemaat yang melakukan hal-hal yang sifatnya amal meskipun dia dalam keadaan sulit untuk membantu orang-orang yang hidupnya jauh lebih sulit daripada dia. Mendengar hal ini saya sangat tertusuk karena saya melihat teringat akan Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus melihat ada seorang janda miskin yang memberikan 2 peser. Dikatakan di sana bahwa janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Saudara-saudari, saya mengajak kita semua. Dalam keadaan sulit ini, ada banyak kepercayaan Tuhan berikan sama kita. Kita masih bisa berbagi. Kita masih bisa memberikan kepada orang sekeliling kita. Janganlah kita menjadi seperti hamba yang memegang 1 talenta itu. Dia menyembunyikan, memegang 1 mina itu. Dia menyembunyikannya. Saya mengajak kita untuk bisa melihat bahwa
Anda bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan kepada Anda. You are responsible for the talent that has been entrusted to you. Hari ini Tuhan memberikan talenta itu dan kita semua bertanggung jawab untuk memastikan kita menjaga itu dengan baik, kita memaksimalkan itu untuk kita lakukan terbaik buat Tuhan. Mengapa Tuhan menyebutkan bahwa hamba itu punya masalah yang menyimpan itu? Dikatakan di Lukas pasal 19, sama juga dengan Matius 25. Yang membuat dia menyimpan adalah sesuatu hal, dikatakan bahwa aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Di Lukas 19 katakan. Dia katakan lagi di Matius 25. Dia katakan bahwa dia takut, dia tahu bahwa Tuhan itu kejam, dia katakan. Maka itu dia takut, dia simpan satu talenta itu. Terus terang, kata takut di sini berasal dari kata phobeo. Ya, afraid dalam bahasa Inggrisnya. Ini berasal dari artinya adalah fear to be harmed. Atau dia takut dicelakakan. Hamba ini sangat takut ketika diberikan pertanyaan itu bahwa dia akan dicelakakan. Dia tidak melihat lagi bahwa talenta atau kepercayaan itu sebagai satu berkat. Tapi dia melihat itu sebagai satu beban di dalam kehidupannya. Maka itu dia simpan karena dia tidak mau rugi. Dia nggak mau dipersalahkan kalau itu tidak menghasilkan. Dia tidak lakukan apa-apa kepada kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Saya melihat ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Atau kehidupan saya sendiri. Ketika saya punya rasa takut pada sesuatu, saya tidak lakukan apa-apa. Saya tidak memaksimalkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya mulai berpikir tentang diri saya lebih baik, lebih banyak. Tidak memikirkan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan saya. Ada hal yang menarik sebenarnya dikatakan oleh Zig Ziglar. Dia bilang bahwa we do not fear the loss of God's favor. For either we have it, not, we cannot lose it. What we fear is the loss of our idols. Apa dikatakan di sana? Kita tidak takut kehilangan kebaikan Tuhan. Baik bagi kita miliki atau tidak. Kita tidak bisa kehilangan itu. Apa yang kita takuti sebenarnya adalah kehilangan yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, hari ini apa yang kita takuti untuk kita kehilangan, mungkin itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi melihat bahwa Tuhan mempercayai kita begitu banyak hal dalam hidup kita. Kita fokus pada diri kita sendiri. Kita nggak melihat lagi pada berkat-berkat kepercayaan itu. Kita tidak lakukan apa-apa dalam berkat kepercayaan itu. Dan kita fokus dan kita berpikir kalau kita lakukan sesuatu akan sulit hidup kita. Hari ini kita banyak nggak pikir tentang reputasi kita pada masa sulit ini? Kita banyak nggak kepikiran apa yang takut untuk kita kehilangan yang kita punya pada masa sulit ini? Saya percaya sebagai manusia itu yang pertama akan timbul. Tapi mari kita belajar bahwa janganlah kita melihat bahwa Tuhan memberikan itu pada kita itu menjadi satu bencana. Kita takut untuk rugi. Tapi Tuhan mau kita memaksimalkan dan menggunakannya untuk kemuliaan Dia. Saya sangat bersyukur melihat ini bisa terjadi. Video untuk kita bisa melihat khotbah-khotbah. Karena ada orang-orang di belakang layar yang mereka mengerti, mereka mempunyai talenta, mereka memastikan mereka berkarya untuk memberikan agar bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari, sebagai hamba di dunia, saya mau mengajak kita semua di sini untuk tidak takut memastikan semua kepercayaan itu kita gunakan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita semua hari ini adalah hamba. Hamba yang sama-sama mempunyai satu Tuhan.
Hamba yang sama-sama harus menghidupi apa ekspektasi Tuhan dalam kehidupan kita. Hamba yang sama-sama perlu melihat bahwa kita dipercaya begitu banyak dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita hidup di dunia sebagai hamba yang menghidupi ekspektasi Tuhan. Kita hidup di dunia sebagai hamba yang menghidupi kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur bahwa kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Engkau. Terima kasih karena kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan kami. Tuhan yang sudah jelas, satu Tuhan yang ada di surga. Dan kami bersyukur Engkau menyatakan bahwa kami adalah hamba-hamba yang hidup di dunia. Hamba-hamba yang perlu mengerti apa yang penting bagi Engkau, Tuhan kami. Kami belajar. Bantu untuk Engkau lembutkan hati kami. Untuk berani kembali melihat apa ekspektasi Engkau. Meskipun di masa-masa sulit ini. Untuk kami tetap lakukan hidup kami. Menjalankan hidup kami sesuai dengan ekspektasi Engkau. Hari ini kami juga berdoa Bapa. Bantu kami untuk melihat bahwa meskipun keadaannya sulit. Begitu banyak kepercayaan yang Engkau mau untuk kami bisa kelola dalam hidup kami. Untuk kami bisa pergunakan secara maksimal untuk memuliakan nama Engkau. Bapa kami berdoa, biarlah kami bisa melihat ini dan kami bisa mengabdi pada Engkau saja. Biarlah kami bisa melihat ini dan menghidupi sebagai hamba yang setia dan bijaksana selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih untuk firman Engkau, kami bersyukur, berdoa satu nama, Yesus Kristus, Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita, selamat hari Minggu.